Acara selanjutnya kita akan dengarkan arahan terkait program dan kebijakan SMK Pusat Keunggulan tahun 2022 oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinto, STMSC PhD. Kepada Bapak Wikan Sakarinto disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan Bapak semua yang saya hormati, baik dari tim Direktur SMK, Pak Wardani dan tim, Pak Sareti dan tim, Bapak Ibu Kadis atau Bapak Ibu Kabid atau yang mewakili seluruh kepala SMK atau jajaran pengelola SMK serta guru-guru SMK dan seluruh hadirin yang kami hormati. Baik, ini tulisan ada di sini ya. Ya, kami sampaikan salam hangat dari Mas Menteri untuk Ibu Bapak semua. Itu sudah selalu Mas Menteri menyampaikan salam hangat untuk kita semua. Dan tak terasa SMK Pusat Keunggulan sejak dari SMK COE pertama di 2020 sekarang sudah akan masukin ke tahun ketiga atau generasi ketiga. Jadi tak terasa waktu berjalan begitu cepat. 2020 kita kembangkan SMK Center of Excellence sebagai pembaruan dari SMK atau program Revit SMK di 2019 ke belakang. Kemudian di 2021 ada banyak keterbaruan, misalnya nama diganti menjadi SMK Pusat Keunggulan, kemudian ada kakak pendamping dari perguruan tinggi vokasi, dan beberapa transformasi strategi atau strategi transformasi lainnya. Nah, tahun ini kita masih sama namanya, yaitu SMK Pusat Keunggulan atau SMK PK, namun tetap selalu ada keterbaruan, itu pasti. Itu pasti. Sebelum saya presentasi dari PowerPoint yang telah kami siapkan, kami telah melakukan analisa atau kajian. Kami telah melakukan analisa atau kajian capaian performance dari SMK Pusat Keunggulan yang total jumlahnya 901 sampai tahun ini. Tahun depan kita pengen nambah berapa ratus lagi. Terus kita tambah terus SMK Pusat Keunggulan. Kita telah melakukan evaluasi, Bu dan Bapak. Saya langsung to the point saja. Itu kita kategorisasikan atau kita klasterkan sampai 4 level. Level 1 ternyata sudah sangat sedikit sekali. Meskipun bagi saya pribadi juga cukup kaget kok masih ada di level 1, masih ada, meskipun sangat sedikit sekali. Level 2 juga sedikit. Nah, level 3 ini banyak. Dominasinya di 3 dan 4. Jadi sudah cukup matang sebenarnya. Sudah cukup ada penguatan serta lompatan. Karena dari 900 itu ada sekitar 700-an kalau nggak salah di level 3 dan sekitar hampir 200 di level 4 ya, atau mungkin 100-an di level 4. Jadi sudah sebenarnya kalau sudah level 4 itu sudah kita akan targetkan teaching factory-nya siap untuk mengimbaskan ke SMK yang lain, dan link and match-nya sudah sangat lengkap ya. Itu sekilas dari evaluasi yang kami lakukan. Jadi kami sampai turun ke SMK itu. Kita menerjunkan tim untuk benar-benar ngecek. Enggak cuma beli alat, enggak cuma bikin gedung, tapi transformasi, perubahan mindset-nya sudah seperti apa. Dan alhamdulillah hampir semuanya kepala SMK Pusat Keunggulan itu seperti kemarin ada award kepala SMK terinspiratif, kemudian kepala SMK CEO of the Year, itu kalau nggak salah semuanya ya, kalau nggak salah hampir semuanya berasal dari kepala-kepala SMK Pusat Keunggulan. Jadi sebenarnya kita pengen benar-benar memastikan nggak cuma butuh alat, beli alat, bangun gedung, tapi lebih ke mindset perubahannya. Yang ketiga, untuk catatan, saya perlu menyindir ini. Tetap aja masih ada ini beberapa SMK PK yang belum mengisi. Ya, belum mengisi. Ini nanti kami catat ini, kalau enggak ya buat apa dilanjutkan. Nah, belum mengisi instrumen evaluasi, masih ada, meskipun sedikit ya, tapi masih ada.
Jadi kalau nggak mengisi instrumen evaluasi, ya ngapain dilanjutkan? Mengisi evaluasi aja tidak mau ya Pak Wardani ya. Jadi ya buat apa dilanjutkan? Saya harap segera bisa mengisi sehingga kita bisa lanjut. Kemudian, nah ini kalau ini masih ada beberapa ya, yaitu kepala daerah Pemda yang belum menandatangani nota kesepakatan dengan Dirjen Pendidikan Vokasi untuk SMK Pusat Keunggulan. Ada beberapa provinsi yang mohon maaf saya belum tega untuk menyebutkan di forum ini. Sebenarnya mau saya sebut, tapi ya nanti nggak enak sama Pak Gubernurnya. Mungkin kelamaan di Biro Hukum, mungkin. Atau mungkin Bapak Ibu Kadis yang mungkin belum berkomunikasi dengan Bapak Gubernur atau Sekda. Atau mungkin mandek di mana, tapi nggak segera diklarifikasi. Nah ini juga provinsi-provinsi ini mohon dibantu ya kami ya, Bapak Ibu yang khususnya dari SMK Pusat Keunggulan yang sudah existing ini, tolong dicek lagi ke Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Dinas. Sudah belum? Kalau sudah, oke. Kalau sudah, oke. Kalau belum, nah ini kami akan benar-benar mempertimbangkan ulang kalau Pemda tidak mau bersinergi resmi dengan kami. Jadi tidak segera, padahal ini adalah salah satu komponen kelengkapan dari SMK Pusat Keunggulan, yaitu nota kesepahaman atau MOU antara pimpinan daerah dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Baik, ini sekedar catatan kecil, saya nggak ingin memperpanjang, tapi mohon benar-benar menjadi perhatian yang sangat serius, karena kami sangat serius. Tidak cuma ingin mendeliver uang atau dana, SMK Pusat Keunggulan adalah salah satu, ini adalah program terbesarnya Direktorat SMK dan salah satu program terbesar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Baik, saya akan lanjut ke beberapa slide saja. Nanti mohon tim yang akan melanjutkan. Kok ada yang ngajak selfie ya? Sini, muka modal sini. Bentar, ini ada yang bocor ngajak selfie. Nanti akan aku kirim ke grup W. Ya. Baik, mohon maaf tadi ada sedikit masalah teknis. Ya, saya akan hanya beberapa slide awal, tapi Ibu dan Bapak, Bapak Ibu Kadis atau Bapak Ibu Kabid, kami berencana akan betul-betul untuk mengulang dan mengulang terus sosialisasi ini hingga nanti penutupan pendaftaran di tanggal berapa ya Pak Wardani? 15 Januari ya, lupa saya. 14 Bapak. 14 Januari. Jadi mulai hari ini atau kemarin sudah dibuka pendaftarannya sampai ke 14 Januari. Kami akan terus mengulang mulai berbagai macam event karena kami benar-benar tidak ingin ini hanya kita rilis tetapi Ibu dan Bapak mungkin tertinggal informasi atau mungkin mengikuti tetapi substansinya belum dapat. Baik, ini tujuannya SMK Pusat Keunggulan, mungkin bisa dibaca sendiri aja. Intinya sampai dengan pengimbasan lah, SMK rujukan dengan semangat pengimbasan. Kemudian semangatnya adalah konsep pilar utamanya adalah merdeka belajar. Saya akan jelaskan lagi. Kemudian secara konsep totalnya ini ada penguatan SDM, capacity, kemudian pembelajaran kompetensi siap kerja dan berkarakter, intinya link and match lah. Kemudian sarana prasarana itu mendukung link and match, kemudian manajemen sekolah berbasis data, serta pendampingan oleh kakak atau coach yang notabene adalah perguruan tinggi vokasi. Nah ini semua harus
terjadi dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah. Sekali lagi mau diingatkan Pak Kadis atau Pak Kabitnya, sudah belum nota kesepahaman? Nanti kalau enggak kan satu provinsi malah terhambat semua nanti untuk pendaftaran ini kalau kepala daerahnya masih ragu-ragu untuk segera menandatangani MOU dengan kita. Enggak banyak sih, cuma tinggal sedikit, tapi mau dipastikan. Kemudian ya ini berfokus pada kebutuhan dunia kerja, ya mengenai teaching factory, kemudian menghasilkan SDM yang nggak cuma hard skills, tapi lebih pada soft skills. Unggul itu nggak cuma hard skills, tapi soft skills. Kemudian perencanaan program dan anggaran itu berbasis refleksi diri, jadi harus benar-benar bisa melihat diri sendiri apa yang kurang dan apa yang bisa dikembangkan. Kemudian kelak bisa mengimbaskan atau menjadi pusat pembelajaran bagi SMK yang lain. Nah, Ibu dan Bapak, ini adalah beberapa fokus bidang yang kita perkuat untuk SMK Pusat Keunggulan untuk mendukung industri dengan tren pertumbuhan positif. Ya ini, mendukung industri yang tren pertumbuhannya positif, sehingga berpotensi tinggi pada masa depan. Jujur saja, nanti memang ada beberapa bidang atau program keahlian SMK yang sudah jenuh. Itu tidak menjadi target kita. Jadi kalau jadi target kita itu ekonomi kreatif, pariwisata, kesehatan dan pekerjaan sosial, kemaritiman, energi dan pertambangan, agribisnis dan agriteknologi, teknologi manufaktur dan rekayasa, konstruksi dan properti, dan teknologi informasi. Sekilas mengenai transformasi perubahan, ini nggak perlu saya jelaskan karena ini sudah sering sekali kami sampaikan, intinya Merdeka Belajar itu merubah dari seperti apa menjadi apa di masa depan. Dan ini kita turunkan menjadi, kita turunkan menjadi ide dan konsep pengembangan kurikulum SMK. Jadi konsep Merdeka Belajar, ekosistem belajar yang tadinya sebuah kewajiban berubah menjadi pengalaman menyenangkan, yang tadinya closed system menjadi open system, yang tadinya guru hanya sebagai penyampai informasi pengetahuan berubah menjadi fasilitator atau coach. Guru yang tadinya dilatih cuma dengan teori digeser berdasarkan praktik. Soft skills itu lebih penting daripada jadi gini. Kurikulum yang tadinya fokus pada kegiatan akademik dirubah menjadi soft skills dan pengembangan karakter. Kurikulum yang tadinya itu mengikat, mengunci seperti resep minum obat harus 3 kali sehari sebelum makan dan nggak boleh terlambat gitu ya. Itu kan sangat preskriptif. Nah, ini dirubah menjadi sebuah kerangka yang membebaskan kontennya kepada guru-guru dan kepala SMK. Nah, ini kita turunkan menjadi kurikulum yang seperti ini. Nanti ini sudah dipraktekin oleh 901 SMK Pusat Keunggulan. Tapi ini kurikulum yang baru, kurikulum prototype. Jadi nanti SMK Pusat Keunggulan itu wajib untuk menerapkan kurikulum prototype. Kira-kira seperti ini, saya nggak akan memperdalam. Nah, setelah SMK Pusat Keunggulan berjalan 2 tahun, kami sekarang memperkenalkan yang namanya skema pemadanan dukungan. Jadi tadi saya sampaikan Ibu dan Bapak, dari SMK COE menjadi SMK Pusat Keunggulan itu kan ada keterbaruan. Ada keterbaruan seperti kakak pendamping coach dari perguruan tinggi ya, dan macam-macam. Nah, ini yang tahun ketiga atau Pusat Keunggulan tahun kedua ini kita juga ada keterbaruan, yaitu kami memperkenalkan yang namanya matching support atau skema pemadanan dukungan atau matching support scheme. Untuk apa? Meningkatkan kolaborasi yang terukur nyata dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Nah, skema pemadanan dukungan nanti apa? Jadi nanti akan ada, kita akan mengerahkan industri untuk memberikan support yang lebih konkret. Jadi tidak cuma 8+I, enggak cuma 8+I, tapi industri itu mau nyumbang bahkan. Mau nyumbang atau mungkin mau menggelontorkan, istilahnya itu nggak cuma nyumbang, tapi menggelontorkan anggaran kepada SMK PK itu. Nah, tentunya kalau nanti katakanlah kita mau nambah 300 atau mungkin berapa ratus ya, atau 400, saya nggak kurang hafal jumlahnya,
SMK PK baru ditambah 901 SMK PK yang tahun sebelumnya, dengan catatan sudah mengisi laporan evaluasi loh ya, serta Pemdanya diingetin, Pak Kadis atau Pak Kabid diingetin ini sudah belum MOU dengan kami. Nah, kalau di total kan nanti ada 1.000 sekian ratus, 1.200 atau 1.300 tergantung nanti. Atau 1.400, saya nggak tahu 1.300 atau 1.200. Nah, itu semua kan tentunya tidak semuanya mendapatkan industri yang mau menggelontorkan anggaran sampai besar ke SMK itu. Nah, sehingga kita kelompokkan jadi 2. SMK Pusat Keunggulan sama SMK Pusat Keunggulan dengan skema pemadanan dukungan. Ya, tapi sama-sama SMK Pusat Keunggulan. Kalau SMK Pusat Keunggulan yang sebelah kiri ini bisa dibaca ya. Jadi intinya deskripsinya seperti ini. Nah, kalau yang di sini ini juga nanti sebenarnya kanan kiri juga TEVA sih. Kanan kiri juga sebenarnya kiri pun juga bisa mengembangkan TEVA meskipun tanpa dukungan industri, kanan kiri bisa TEVA, tapi yang membedakan kalau sebelah kanan ini nanti akan mendapatkan skema pemadanan dukungan, yaitu industri mengirimkan anggaran sebesar X rupiah ke SMK itu, maka kami akan memberikan dana padanan. Saya kurang hafal besarnya, tapi kalau nggak salah maksimum X rupiah juga. Jadi ada prosentasenya. Dan sehingga ini memungkinkan SMK PK existing yang sudah berjalan di 2020, sejak 2020 atau 2021, nanti di 2022, kalau mendapatkan industri yang mau menggelontorkan dukungan finansial cukup signifikan, itu bisa mendapatkan finansial besar lagi dan bahkan kami beri dana padanan. Jelas ya, Ibu dan Bapak? Dana padanan ini nanti akan, kalau yang SMK PK tanpa skema pemadanan dukungan itu juga terbagi 2 lagi. Yang pertama yang existing, yang kedua yang baru. Saya ulang lagi ya, SMK PK yang tidak mendapatkan atau tidak berhasil mendapatkan industri yang akan menggelontorkan anggaran yang kita beri dana padanan itu ternyata nggak dapat, maka dibagi 2 lagi. Yang existing dan yang baru 2022. Yang existing simpel saja, mirip ya, mirip dengan skemanya, mirip dengan SMK COE tahun 2020 di 2021. Jadi tidak mendapatkan anggaran untuk beli alat dan bangun gedung, tetapi penguatan atau penuntasan SDM dan sistem. Bagi SMK PK baru, tapi bukan skema pemadanan dukungan, nah itu nanti akan mendapatkan anggaran, tapi lebih fokus untuk alat. Memang tidak sebesar anggaran di 2020-2021 untuk SMK PK baru, tapi cukup lumayan signifikan lah kalau itu difokuskan untuk membeli peralatan. Nah, sebelah kanan itu juga terbagi 2. Tapi totalnya bentuk skemanya mirip. Jadi SMK PK existing sama SMK PK baru 2022 itu bisa masuk ke skema pemadanan dukungan selama sejauh berhasil mendapatkan gelontoran anggaran dari industri. Nah, industri itu pasti nanti akan memberikan juga ikut untuk ngeset, ada preference ya, ada preference bagi industri untuk harusnya alatnya seperti ini. Jadi industri benar-benar juga memiliki sense of belonging sampai juga bisa memberikan masukan-masukan yang sangat signifikan bagi pengembangan SMK itu, karena industri memberikan gelontoran anggaran yang cukup signifikan. Nah, gimana cari industri nanti lebih detail kita bisa diskusi, tapi kami juga akan benar-benar mencari industri. Kami akan menyelenggarakan mungkin beberapa kali sesi mengundang industri, meyakinkan. Jadi nanti kalau sudah terkumpul para pendaftar SMK Pusat Keunggulan, baik yang existing maupun yang baru, kita akan kurasi mana yang kami tawarkan ke industri. Ini loh industri, kepala SMK-nya
sudah mindset-nya, leadership-nya sudah bagus. Link and match dengan dunia kerja sudah bagus. Ya, 8+I gitu ya. Terus teaching factory, guru-gurunya sudah tersertifikasi. Pokoknya nanti kita kumpulkan, nanti kita tawarkan ke industri. Industri itu harapannya cukup banyak yang ingin membantu SMK, tetapi mereka kadang sering trauma. Bantu SMK, tapi ya nggak semuanya, tapi beberapa yang bilang ke saya, ya kami pernah bantu SMK, cuman kok perubahannya kok tidak kepala SMK-nya, mindset-nya itu masih tidak mau berubah. Ya, baik, ini halaman yang kelompok pertama. Nah, sekarang kurikulum paradigma baru tadi sudah kami sampaikan. Kurikulum paradigma baru itu, nah ini kerangka dasarnya ya. Jadi ada tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, kemudian kita juga considering standar kompetensi lulusan, ada standar isi, ada proses, ada penilaian, dan standar lainnya. Kemudian capaian pembelajaran, nah ini struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, jadi ini disusun bersama di bawah koordinasi Beskap ya, Badan Balitbang kalau dulu ya. Bersama dengan ratusan industri. Jadilah kurikulum yang kerangkanya sudah tersebar, tetapi semangatnya seperti ini. Kurikulum lama yang tadinya semester 1 diawali langsung hard skills, dirombak nanti semester 1 lebih ke penguatan fondasi, literasi, numerasi, kreativitas, soft skills, leadership, dan penguatan karakter. Dan seterusnya ini ada project based learning, ada macam-macam ya. Kemudian alur pembelajaran. Nah, ini dengan fondasi literasi kita merancang dari input ya, dari input kita harus bisa mencari nanti input anak-anak didik yang passion ya, percuma. SMK-nya sudah link and match, sudah PK, tapi inputnya anak-anak yang enggak passion, anak-anak enggak semangat, enggak niat, enggak dong kenapa milih SMK. Kemudian di semester awal di tahap 2 ini penguatannya lebih ke soft skills. Hard skill itu agak nanti, tapi dengan project based learning, sehingga muncullah kompetensi, sehingga lulusan itu benar-benar kompeten untuk BMW, entah bekerja sebagai teknisi atau manajer atau pimpinan, atau melanjutkan studi atau wirausaha. Baik, nah ini untuk spektrum keahlian, mungkin saya akan agak detail lagi ya. Kita sudah tahu, kita sederhanakan dari 146 kompetensi keahlian, digeser menjadi 50 program keahlian. Dan seperti tadi kami sampaikan, sengaja kami akan sangat tidak prefer, atau mungkin bisa dikatakan menghindari beberapa program keahlian yang sudah jenuh. Nah, Bapak Ibu, mungkin Pak Kabid atau Bapak Ibu Kepala SMK, nanti kalau mengusulkan termasuk yang existing ya, yang 901 itu yang bidangnya jenuh, misalnya saya buka saja ya, salah satunya teknik komputer jaringan, itu kan sudah sangat jenuh. Dan kalau kita bicara internet, sekarang tidak pakai kabel. Semuanya tidak pakai kabel, jadi jaringan komputernya itu tidak pakai kabel. Sehingga kami beranggapan teknologi komputer jaringan itu sebenarnya selain jenuh, saking banyaknya, dunia kerjanya semakin tidak jelas. Kalau mau pegang server, sebagai admin server, agak kalah dari lulusan perguruan tinggi di bidang RPL. Nah, ini monggo nanti beberapa bidang keahlian yang kami agak hindari itu, misalnya TKJ, kemudian TKR, teknik kendaraan ringan. Kami berharap kalau kemudian apa lagi ya, saya agak lupa, business management. Nah, itu kan sudah sangat banyak jenuh. Dan dari data yang ada dari tim Direktorat SMK, ternyata cukup banyak pengangguran yang disuplai oleh bidang-bidang keahlian tadi itu. Mungkin nanti akan ada slide detailnya, tapi intinya monggo mengacu pada basic ini 50 program keahlian, bukannya 146 kompetensi keahlian yang lama. Ini 50-nya. Kalau mau di print screen silahkan, tapi ini sudah ada di surat edaran, ada di mana-mana ya. Mau di print screen silahkan. Ini secara keseluruhan, dan ini ada beberapa yang kita tidak prefer, seperti nah ini 4.2 ini.
Ini agak tidak prefer karena kalau yang kita prefer tadi apa? Misalnya industri kreatif itu ya ada ada RPL, ada games, ada pemrograman Android atau mungkin DKV dan sebagainya. Animasi, busana itu prefer, dan juga ada teknik, juga ada beberapa yang kita prefer, kesehatan, kemaritiman, beberapa pertanian juga prefer. Nanti ada beberapa yang kita tuliskan. Nah, ini kerangka mungkin saya tidak akan terlalu lanjutkan ya. Ini kan kurikulum pada SMK Pusat Keunggulan. Intinya ini ada spektrum, penting ini. Spektrum keahlian ini kita harus consider daftar bidang dan program keahlian, konsentrasi kalian di kebutuhan sekolah. Tadi saya sempat menyebutkan ya, SMK PK yang existing 901, mohon jangan diajukan lagi yang meskipun dapatnya TKJ, jangan ajukan TKJ. Cari bidang kalian lain di SMK itu. Kalau maju TKJ lagi atau bisnis manajemen tapi tidak ada keterbaruan, nanti akan sangat melemahkan penilaian. Saya lanjut lagi. Ya, kurikulum pada SMK itu ada muatan umum, muatan kejuruan, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Mungkin dengan ini aja sih sudah cukup ya kalau mau dipelajari ya, membaca ini ya, sebelum dan sesudah ya. Mapel teori tadinya bersifat akademik digeser menjadi kontennya vokasional. Jadi nggak ada lagi ceritanya bahasa Indonesia dapat 9 anak SMK tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi, nggak bisa presentasi. Nah, tentunya dengan project based learning untuk mengambil nilai itu. Sekali lagi dengan project based learning. Saya lanjutkan lagi. Ini adalah struktur kurikulum yang ini itu strukturnya wujudnya seperti ini. Dan ini adalah kewajiban untuk diterapkan. Dan di kurikulum ini jauh lebih simpel, jauh lebih fleksibel, dan jauh lebih agile ya, lincah untuk bergerak sesuai link and match di konteks daerah masing-masing dibandingkan kurikulum yang lama. Ya, sangat. Dan ini disusun bersama dengan ratusan industri-industri yang kita ajak. Ada mata pelajaran pilihan, ada PKL minimal 1 semester, magang, ada proyek kreatif kewirausahaan, ada kejuruannya ini, kejuruan yang sudah kita agak tidak kaku lagi, terlalu hard skills, terlalu terkunci pada skills yang terlalu misalnya menjadi lucu kalau di teknik mesin semua anak itu diwajibkan melulus sertifikasi pengelasan. Lah jadi pengelas enggak semuanya, kenapa diwajibkan? Ini pertanyaan serius loh. Ini teknik mesin itu masih sering kayak gitu itu. Semuanya harus tersertifikasi CNC, semuanya tersertifikasi pengelasan. Ntar dulu itu nggak pakai project based learning, mendingan project based learning ngajarinya itu dengan project real dari industri, dari konsumen, anak suruh ngerjain project itu dengan menggunakan hard skill atau mesin-mesin itu. Ya, tentunya nanti yang mau fokus ke pengelasan ya nanti di sertifikasi pengelasan. Nah, kalau dia nggak passion di mengelas, kenapa dia harus wajib lulus sertifikasi pengelasan? Nah, itu kurikulum ini nanti tidak sekaku di masa lalu ya. Saya dulu teknik mesin disuruh belajar ngelas, CNC, pokoknya sampai ahli, ya. Ternyata sampai lulus juga sampai sekarang nggak pernah digunakan sama sekali. Nah, jadi project based learning kuncinya. Tetap nanti dia tetap belajar ngelas, tetap belajar CNC, tapi dengan mengerjakan project real. Nah, sekarang yang ketiga tentang skema pemadanan dukungan. Ya, ini SMK Pusat Keunggulan ini kan intinya mendorong transformasi ya melalui peningkatan kepala SMK. Jadi memang kepala SMK ini kapasitinya harus benar-benar mampu untuk mendorong transformasi perubahan SMK itu. Ya tentunya dengan link and match sampai mendalam dan menyeluruh. Jadi ada tahap-tahapnya ya. Tahap 1 kepala SMK pasif, belum selaras. Tahap 2 mulai berkembang sebagai pemimpin. Tahap ketiga sudah proaktif. Nah, yang tahap 4 sudah mulai mendalam menyeluruh gitu ya. Sehingga nanti benar-benar bisa memimpin SMK Pusat Keunggulan. Jadi ini transformasi perubahannya.
kami menyelenggarakan beberapa training kepala SMK. Bagi kepala SMK yang sudah ikut SMKPK kemarin, nanti bisa ceritalah besok dalam pengimbasan ya. Jadi ada training kepala SMK itu sangat faktor penting kepala SMK itu. Jadi jujur saja ya, ini saya juga saya juga nggak nyebut provinsi, tapi ada provinsi yang cukup besar itu sekarang lagi rame-rame merombak atau menggeser-geser kepala SMK, termasuk SMKPK. Wah, itu sebenarnya saya sangat ingin protes. Kesepakatannya, kepala SMK itu harus melalui transformasi ini sampai memimpin SMK Pusat Keunggulan hingga mengimbaskan. Lah kok malah dipindah? Nah ini Pak Kadisnya, Ibu Kadisnya mohon izin, mohon maaf. Kami sangat sulit menerima itu ya. Sehingga nanti mohon beberapa provinsi benar-benar bisa berkoordinasi dulu dengan kita. Jangan komplain kalau nanti nggak dapat. Ya, tapi kayaknya juga dapat sih. Tapi ya jangan ya mohon mari kita bersinergi itu. Sudah jelas ketika kami sosialisasi SMKPK di 2020 atau setahun yang lalu atau tahun ini ya, kita kan udah minta kepala SMK-nya jangan digeser. Lah kok malah pada digeser lapor ke saya kepala SMK-nya itu lewat WA. Ya, saya bingung mau balas apa. Ya ini kayak nggak ada koordinasi itu ya. Ini saya agak menegur ini, agak keras. Mohon betul-betul kami tidak bisa menerima pergeseran-pergeseran yang sudah kita siapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Karena transformasi ini adalah skenario yang dibangun bersama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan dan Beskap. Baik, ini sekali lagi yaitu karena sampai sekarang juga MOU-nya itu belum ditandatangani itu. Jadi saya ini itu kalau memang enggak butuh ya enggak apa-apa gitu. Atau mungkin Pemdanya nggak butuh ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi ya mestinya kan ya bukan begitu, kita saling mendukung. Nah, saya lanjutkan. Melalui skema pemadanan dukungan SMKPK, industri itu mendukung intervensi lanjutan. Nah, ini dana pemadanan ya, ini maaf, skema pemadanan dukungan atau matching effort. Sekali lagi ini yang mendapatkan matching effort, yang berhasil mendapatkan industri yang mau menggelontorkan entah berapa ratus juta atau berapa miliar yang kita beri dana padanan untuk digabungkan di SMK itu. Jadi ini adalah untuk area intervensinya, ini ada intervensi dasar, ada lanjutan. Jadi ada SMK Pusat Keunggulan yang dasar, ada yang lanjutan. Ini ada capacity development ya, jadi SDM, kapasitas SDM itu di-develop. Kemudian ada kurikulum yang benar-benar match dengan dunia kerja dan dunia industri. Kemudian perencanaan sekolah berbasis data. Kemudian peningkatan kualitas, kegunaan Sarpras. Kemudian kerjasama dengan Pemda. Ini sampai pusing ya, jadikan satu intervensi ini. Ini ya sudah banyak Pemda yang bisa berkoordinasi, tapi ya ada beberapa juga nih Pemda yang masih sulit untuk kita ajak kolaborasi. Meskipun sudah ketemu, tapi ya kayaknya ya sudah ketemu, tapi ya nggak tahu gitu. Tapi kalau SMK PK-nya nggak dapat, nanti komplain ke kami. Kan jadi pusing juga kita. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan industri. Tapi bisa saja Bapak Ibu Pemda, mungkin yang salah saya juga atau kami juga di dalam bersosialisasi dengan baik untuk yang hijau, untuk yang biru muda itu Kemendikbudristek, untuk yang kotak-kotak yang jambon, pink atau merah muda itu adalah support dari industri yang menggelontorkan anggaran, menggelontorkan support tadi itu, sehingga kita beri matching support. Dan ini ada gradasi. Kalau yang skema lanjutan itu ada gradasi. Oke, oh maaf ini berarti yang ini tuh, yang di sini tuh yang nggak dapat ya. Nanti saya dikoreksi ya, apakah yang di sini tuh nggak dapat pemadanan dukungan matching effort ya. Kalau yang di sini kan yang oranye yang pink-pink itu bisa termasuk Sarpras ya.
Jadi dukungan dari industri itu bisa untuk membeli peralatan atau mungkin industri pengennya ikut bangun gedung ya, bisa saja. Dan ini semua. Nah, SMK Pusat Keunggulan yang baru dan yang mendapatkan skema pemadanan dukungan, nah, ini akan mendapatkan intervensi dasar dan lanjutan. Kecuali bantuan Sarpras untuk peningkatan ruang dan alat praktik. Bantuan Sarpras langsung ditunjukkan untuk pengembangan teaching factory. Mungkin bisa dibaca ya ini. Pokoknya ini tuh ngano lah, alokasi-alokasinya. Alokasi support dari kami, support dari industri untuk beberapa aspek-aspek atau area intervensi. Nah, pemanfaatan biaya SMK Pusat Keunggulan. Ini pemanfaatan biaya SMK PK lanjutan, tapi skema pemadanan dukungan. Nah, ini ada sumber dananya, ada bantuan pemerintah dan pemadanan dukungan. Jadi ini untuk yang PK lanjutan, tapi dapat skema matching support. Kalau ini SMK PK baru, tapi yang mendapatkan juga skema matching support. Jadi ada bantuan pemerintah dan pemadanan dukungan dari industri. Kalau yang SMK PK lanjutan, tapi nggak dapat skema matching support, ini cukup dari bantuan pemerintah. Kalau yang SMK PK baru juga hanya dari bantuan pemerintah. Tadi sudah saya jelaskan. Link and match 8+I, saya nggak perlu menjelaskan ya Ibu dan Bapak. 8+I semua sudah hafal, sudah meresep, sudah sampai, kalau yang 901 SMK PK yang existing 700-nya masuk level 3, berarti sekitar 6 hingga 7 sudah berhasil dilaksanakan dari 8+I ini. Tapi untuk yang SMK PK baru, terutama calon SMK PK baru, ya ini adalah kebijakan link and match 8+I yang menjadi menu nanti ketika mau diseleksi itu seperti apa. Silakan ini dicermati. Nah, manfaat untuk Pemda. Untuk Pemda itu sebenarnya banyak ini. Makanya mohon please mengingatkan ke Pak Kadis dan Pak Kabitnya ya, Ibu Bapak Kepala SMK, manfaat untuk Pemda itu banyak. Satu, jelas meningkatkan kompetensi SDM atau pendidikan. Yang kedua, membuat pembelajaran itu lebih menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan Dudi, termasuk Dudi di lokal, dunia kerja lokal, local wisdom, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini menjadi efek yang bisa berkelanjutan, efek yang multiplier. SMK itu mengimbaskan ke SMK-SMK lain, menularkan. Jadi ini kayak virus positif. Nanti bisa, kalau virusnya semakin kuat, link and match semakin kuat, leadership kepala SMK kuat, kita dorong untuk menularkan ke SMK yang lain. Jadi untung Pemdanya ini nanti akan semakin mudah kalau dari akar rumput itu tumbuh gerakan-gerakan komunitas yang berbasis pada pengimbasan organik dari SMK-SMK PK. Dan saya dengar Ibu dan Bapak Ibu Kabit atau Kadis yang saya hormati, saya sudah banyak mendengar, ini juga untuk Pak Wardani, untuk Pak Saryadi, Mbak Tes ya, ternyata banyak loh kepala-kepala SMK Pusat Keunggulan yang sudah mengimbaskannya itu nggak cuma ke SMK, ke SD, SMP, PAUD, TK, itu malah mengimbaskan juga mengenai sekolah menyenangkan, mengenai belajar sesuai dengan passion, literasi, numerasi. Jadi pengimbasan itu bisa tidak hanya SMK ke SMK, tapi SMK ke satuan pendidikan yang lain. Ya bisa juga SMA ke SMK, juga bisa sekolah penggerak kan SMA, atau mungkin guru-guru SMK atau SMP bisa menularkan ke SMA atau SMK juga bisa. Intinya ada multiplier effect, efek yang berkelanjutan, efek yang saling tersebar dan terus berkelanjutan. Kemudian yang keempat, mutu pendidikan daerah akan terdongkrak naik. Itu pasti mendorong potensi ekonomi lokal. Ujung-ujungnya pasti akan penguatan serta pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk nanti kewirausahaan dan sebagainya. Serta menjadi daerah rujukan praktek baik di dalam pengembangan SMK Pusat Keunggulan. Nah, slide ini nanti mohon di print screen, Ibu Bapak Kepala SMK, mohon di-share juga ke
mungkin ke Pak Kabid, Pak Kadis yang mungkin nggak hadir, atau mungkin ke Bapak Ibu Sekda, atau mungkin bisa sampai ke pimpinan daerah. Intinya mari kita bersatu berkolaborasi membangun pendidikan vokasi, termasuk dengan Pemda. Manfaat untuk SMK-nya ya pasti banyak ya. Saya mungkin baca sendiri aja ya. Ini soalnya manfaat untuk SMK-nya sudah jelas. Sudah jelas. Nah, sekarang informasi bagi SMK. SMK yang telah memenuhi kriteria dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disampaikan kepada gubernur serta dinas pendidikan provinsi. Nah, itu adalah pelaksana program SMK Pusat Keunggulan. Ini secara definisi. Jadi kami yang akan mengkurasi, menyeleksi, menetapkan kriteria dan ngecek kriterianya terpenuhi, kemudian kami tetapkan. Setelah itu kita sampaikan ke Bapak Ibu Gubernur dan Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan di provinsi. Itulah SMK Pusat Keunggulan. Bidang penunjang. Nah, ini bidang penunjang pengembang sektor pusat keunggulan. Ini ada 6 tadi sudah kami sampaikan. Ya, pembiayaan konstruksi, hospitality, kreatif, migran dan sebagainya. Oke, ini adalah bidang keahlian yang kita prefer. Jadi kalau yang tidak ada di sini, mohon betul-betul nanti bisa meninjau kembali ya. Contoh teknologi informasi. Kan di sini harusnya ada teknologi komputer dan jaringan, TKJ. Ya. Ini kita nggak masukkan. Kemudian bisnis manajemen kita benar-benar sedang evaluasi ini. Mohon maaf betul. Ini karena jenuh. Sebenarnya bisnis manajemen itu, kalau kurikulumnya itu diperkuat bahasa Inggris dan hospitality, nah itu baru. Kalau enggak, banyak loh cerita-cerita lulusan SMA, tapi kursus Microsoft, kursus perkantoran cukup 3 bulan itu juga memperbutuhkan pekerjaan yang sama dengan lulusan SMA kita gitu. Nah, ini mohon benar-benar dievaluasi kembali. Ya, kami tahu tidak mudah untuk menggeser guru, kurikulum, kemudian infrastruktur, tapi ini untuk sementara ini adalah kebijakan yang tahun depan kita akan fokuskan. Itulah bidang-bidang yang ada di slide ini. Silahkan, saya nggak perlu bacakan ya, sudah terlihat, bisa di print screen. Kriteria SMK Pusat Keunggulan berdasarkan Kepmen Kemendikbud 165/2021. Monggo SMK sudah punya ini mohon izin Pak Wardani, kalau ini mohon dilanjutkan ya penjelasannya ya. Saya mungkin lompati, tapi intinya gini. Ya, ini ada beberapa tangkapan gambar before and after. So sebelum dan sesudah. Kalau secara fisik, it looks very much fine. Oke, it looks okay. It looks very much fine. Tapi yang ditarget Mas Menteri nggak cuma fisik, tetapi output dan dampak. Seperti SMK Mikael, udah bisa menjual CNC, masuk ke Siplah. Nah, itu SMKPK yang TV-nya nggak cuma gedung, tetapi wow gitu ya. Ya ini ya wow juga sih, cuman kita belum ngecek nganunya ya. Ini juga kegiatan-kegiatannya sudah kelihatan aktif, kerjasamanya aktif dan banyak. Ya ini sudah oke. Ini ini sudah ada nih rapor mutunya, di sini ada yang rapor mutu sangat baik itu ya. Ya ini before afternya, kemudian kegiatannya lebih link and match, menghasilkan produk, proyek nyata masuk ke kelas ya, sejak kelas 1 sudah terlihat. Nah, ini juga ini mana tuh ini tadi nih. Ini Cianjur, SMK Sinar Parahyangan. Kemudian ini SMK Negeri 3 Pacitan, Jawa Timur. Kemudian ini SMK Negeri 1 Temanggung. Ya, ini
secara fisik, kemudian secara teaching factory juga sudah jalan, kemudian SMK Negeri 4 Bandung. Ini kita random ya. Sebenarnya masih banyak SMK-SMK yang hebat juga yang lain ya. Jadi perubahannya memang sangat kelihatan. Praktisi-praktisi industri juga banyak yang masuk ke SMK ini. Mana lagi tadi? 4 Bandung, kemudian Negeri 1 Klego, Boyolali. Nah, ini sampai merakit mesin CNC ini ya. Ini kan merakit mesin CNC ini. Jadi udah berproduksi nyata betul ini. Kemudian ini juga macam-macam before and after, dan kita punya 901 ya, kita punya 901 SMK Pusat Keunggulan yang sebenarnya kita sudah pantau sebelum sesudahnya, kita sudah bikin rapor mutu. Insya Allah nanti awal tahun depan Mas Menteri akan menyampaikan di depan industri. Insya Allah Mas Menteri mau ikut turun tangan, terjun langsung untuk dalam tanda kutip meyakinkan industri yang agar yuk mau jadi partner skema pemadanan dukungan atau matching support. Jadi saya yang ngamen nggak cuma saya ya, Mas Menteri akan turun terjun untuk meyakinkan industri. Jadi kami akan ngamen nanti. Kita undang banyak industri, ini loh, kepala SMK-nya, leadership-nya, produk-produknya, dan sebagainya. Baik, sebelum saya juga punya pantun ya, mestinya. Di hutan mencari kayu, pulang makan soto babat, proud of you, SMK hebat. Kemudian yang pantun berikutnya, karena waktu sudah mepet ya, jadi pantunnya bukan pantun, tapi 5 ayam betutu dimakan secara beruntun karena keterbatasan waktu. Saya nggak punya pantun. Tapi mohon Ibu Bapak, ini pesan sponsor, film tentang lulusan SMK, ya, film tentang lulusan SMK sudah rilis resmi 10 episode. Mohon dibantu untuk menyebarluaskan ke seluruh siswa, ke anak-anak SMP terutama, ibu-ibu, bapak ibu, orang tua anak SMP, agar film ini bisa untuk meyakinkan. Film ini kalau ditonton orang tua lebih ngeresep sebenarnya. Jadi kalau ini tersampaikan ke anak-anak SMP, tapi lebih ke ibu dan bapaknya, nanti ibu dan bapak anak SMP itu akan lebih terbuka. Kalau anaknya memang passion ke SMK atau vokasi, ya masuk ke SMK. Judulnya Reunian. Nah, ini ada Ibu Kepala SMK CEO nomor the best tahun ini, Bu Wiwi, ikut juga main. Mungkin demikian, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari penyampaian kami, tapi kami sangat-sangat super serius, kami sangat super high konsiderasi, very high concern untuk program SMK Pusat Keunggulan ini benar-benar akan netes. Mas Menteri itu nunggunya yang netes. Jadi saya nggak cuma dilaporin anggaran terserap, Mas Wikan. Saya mau nanya, SMK PK yang netes itu berapa? Saya sampai ditodong gitu langsung. Yang TV-nya netes, produknya netes berapa? Nah, gitu. Yang sudah melahirkan entrepreneur banyak berapa orang? Wah, ya itu. Jadi yang ditunggu oleh bangsa ini nggak cuma berapa anggaran yang berhasil terdeliver, terlaporkan, nggak ada korupsi itu jelas, tapi sampai ke output dan outcome. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Cantik Nian, istri terkasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen, apakah berkenan menjawab pertanyaan Pak, atau nanti saja dari tim teknis bagaimana Pak? Tadi penjelasan teknis itu perlu diulang atau enggak ya? Yang super teknis yang tadi saya lewatin. Mungkin kalau enggak perlu ya silakan teknis, pertanyaan. Ya. Tapi kalau pertanyaan sama teknis nanti bisa dibantu jawab dengan jelas. Mungkin bisa menjawab 2 pertanyaan ya Pak ya. Dari Timur Pak, ada pertanyaan dari Timur. Boleh ya Pak ya? Boleh ada pertanyaan? Belah kanan saya Timur. Iya. Dari SMK N1 Tambrau, Papua Barat, Pak. Beliau menanyakan, mohon izin Pak, kami dari SMK di pedalaman Pegunungan Tambrau, Papua Barat. Apakah sekolah yang berada di pedalaman dengan jumlah peserta yang minim dan fasilitas yang minim ini bisa juga mendapatkan program SMK PK, Pak?
gitu. Ini kalau bisa Pak, ini sangat kami inginkan sekali Pak dalam rangka akselerasi kemajuan orang-orang di orang asli Papua di pedalaman Papua Barat, Pak. Ya, baik, terima kasih. Prinsipnya gini, SMKPK program ini adalah untuk seluruh anak bangsa, untuk seluruh SMK di Indonesia, untuk seluruh SMK di seluruh provinsi. Ya, jadi kita tidak mendesain SMKPK dengan segala peraturannya ini hanya nanti yang bisa dapat cuma yang dari Jawa atau mungkin Sumatera tertentu. Enggak. Bahkan tahun lalu, ketika pendaftar dari Indonesia Timur, beberapa provinsi belum ada, kami yang sampai turun jemput bola, nelponin Kadis sama Kabid, ini kok nggak daftar, ini gimana? Nggak tahu, atau nggak tahu cara daftar, atau gimana, gitu, atau nggak butuh, kan nggak mungkin kalau nggak butuh. Jadi sampai segitunya kami turun tangan. Tetapi ada peraturannya, memang itu tadi bidang ilmunya kita nyari yang bidang ilmu yang tidak jenuh atau bidang keahliannya, serta ya nanti ada syarat jumlah siswanya dan sebagainya. Dan dari faktanya dari SMK COE 2020 sampai SMKPK 2021 seluruh provinsi punya wakil yang cukup signifikan. Jadi silakan nanti dipelajari sehingga nanti bisa saja Pak Wardani untuk Indonesia Timur nanti ada BIMTEK khusus, nggak apa-apa Pak Wardani. Untuk Indonesia Timur sebelum tanggal penutupan adakan BIMTEK khusus atau penjelasan khusus bagaimana bikin proposal dan sebagainya. Setuju sekali, Indonesia harus semuanya maju bersama, tidak boleh ada yang tertinggal. Terima kasih. Visualisasi kami nanti memanfaatkan balai besar Bapak di 7 titik. Ya, nanti 7 balai besar akan bergerak juga, tapi Direkturnya Pak Wardani nanti juga seperti tahun lalu mengadakan BIMTEK khusus bagi SMK-SMK dari Indonesia Timur yang sekiranya membutuhkan penjelasan lebih detail bagaimana menyusun kurikulum. Kurikulum, proposal. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Pak, dari Bu Dwi Artini, SMKN 1 Gedong Tataan. Yang terhormat Pak Dirjen Vokasi, yang menjadi SMK pusat keunggulan di kami adalah bidang agribisnis tanaman. Namun sampai detik ini belum ada gelontoran bantuan dari pihak industri yang mau ber-MOU dengan sekolah kami. Nah, sementara itu kami punya bidang teknik otomotif yang walaupun bukan bagian dari program pusat keunggulan, malah industri banyak yang mau mengajukan MOU bersama sekolah kami. Nah, ini Pak, apakah kami bisa mengajukan SMK PK di tahun lalu karena kami sudah dapat dulu sebelumnya agribisnis? Bagaimana Pak? Kebijakannya saya perlu sampaikan ya. Sekarang itu kan sudah cukup banyak ya teknik kendaraan ringan atau otomotif, dan nanti kerjanya rata-rata jadi montir ya, tukang. Ini sudah cukup banyak ya, sehingga kita memang sedang mengevaluasi kebijakan kami untuk beberapa prodi atau bidang keahlian yang kita coba lebih geser ke yang lebih futuristik, misalnya industri kreatif. Nah, untuk menjawab itu, saya kalau lebih menyarankan tetap pada fokus ke bidang keahlian, jangan yang kami tidak prefer. Tapi ya itu perlu kerja keras mencari mitra. Ya, nanti kita bantu Bapak untuk mitra industrinya yang pertanian. Ya, silakan kalau mau ada lagi pertanyaan. Satu lagi ya Pak, dari SMK Negeri 2 ND dari Bapak Francisco Suarez. Apakah setiap SMK boleh mengusulkan lebih dari satu kompetensi keahlian? Lalu yang kedua, kurikulum paradigma baru hanya diterapkan pada kompetensi keahlian yang diusulkan atau semua kompetensi keahlian yang ada di sekolah, Pak? Ya, jawabannya kedua dulu ya. Diterapkan di seluruh kompetensi keahlian di sekolah. Jadi kurikulumnya tidak cuma diterapkan di bidang keahlian yang di PK-kan, tetapi seluruh. Kalau nanti jadi SMK PK. Kemudian pertanyaan pertama, kalau mendaftar lebih dari satu bidang keahlian, gimana Pak Wardani? Boleh atau enggak? Kita fondasinya satu, Pak. Ya, jadi kalau nanti yang ditetapkan tetap satu sih. Tapi kalau daftar? Ya. Tapi kalau nanti misalnya yang kemarin sudah jalan, yang pertama sudah teaching factor-nya bagus, mungkin separuh atau sebagian untuk program keahlian yang berikutnya
dipersilahkan. Tapi nanti kita akan evaluasi, Pak. Jadi kita harapannya bukan tipis-tipis tapi rata, tetapi secara bertahap vertikal 1 sampai netes. Nah, kita lihat nanti secara kuantitatif maupun kualitatif seperti apa yang sudah jalan. Terima kasih. Baik, silakan kalau ada lagi, saya masih ada waktu. Satu pertanyaan lagi, Pak. Dari SMK Darul Ma'arif, Ibu Utami, bila ingin mengajukan SMK-PK, apakah memang harus sudah ada IDUKA atau industri di bidang keahlian yang mau diajukan? Ya, atau kalau belum pasti punya, apakah masih bisa daftar, Pak? Terus bila terpilih, apakah nanti dibantu untuk penyelarasan dengan dunia kerjanya, Pak? Seperti itu. Jadi gini. Yang kita cari itu SMK yang kepala SMK dan guru-gurunya itu punya mindset mau berubah. Dan tahu apa itu berubah. Nah, biasanya diukur dengan, ya biasanya pasti sudah punya mitra. Ya lucu kalau SMK nggak punya mitra industri. Itu jadi pertanyaan, apakah tidak mau berubah atau tidak mampu berubah? Ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah harus punya? Ya enggak, ya kalau diharuskan sih enggak, ya bukan mengharuskan, tapi ya masa enggak punya mitra. Bagaimana kami akan menilai kemampuan leadership-nya, mindset-nya sudah berubah tapi enggak punya mitra? Mungkin demikian ya Pak Wardani, Pak Saryadi ya. Karena nanti kan kurikulumnya itu kan kita menjawab kebutuhan mereka, Pak. Nah, mereka apalagi nanti kita tanya, loh kalau belum punya mitra, jangan-jangan kurikulumnya itu kurikulum yang bikin sendiri, bukan dibikin sama mitra. Masa nggak punya mitra? Jangan-jangan kurikulum bikinan sendiri ya. Jadi pertanyaannya bisa kemana-mana kan kalau nggak punya mitra gitu. Baik, Bapak Ibu tadi sudah dijawab langsung oleh Pak. Tapi gini loh, mitranya nggak perlu industri besar, bisa industri menengah, industri kecil, UMKM, startup itu bisa jadi mitra, atau pemerintah atau NGO bisa jadi mitra. Yang penting nanti yang mereka akan menyerap lulusan kita. Ya. Gitu. Jadi kalau ditanya nanti bisa ada yang komplain, oh, kami nggak ada industri Pak. Mana? Ambon misalnya. Ya nggak mungkin. Kalau industri besar kayak di Jakarta mungkin jarang, tapi UMKM pasti banyak. Ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Nusa Tenggara Timur itu pasti ada industri. Atau ada, ya siapa nanti yang mau menyerap lulusan kalau nggak ada pekerjaan. Nah itu yang kita ajak bekerja sama. Baik, Bapak Ibu mungkin sudah bisa terjawab ya yang mempunyai pertanyaan yang sama dengan Bapak Ibu yang bertanya tadi. Saya pikir cukup ya Pak pertanyaannya ya Pak ya. Sudah, mungkin nanti lebih banyak. Nanti kita adakan lagi nggak apa-apa. Baik. Kita adakan lagi, tapi nanti jangan tanya ulang lagi ya. Iya, nanti beberapa hari lagi Pak Wardani akan bikin lagi sesi seperti ini, sesi penjelasan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wikan Sakarinto yang sudah berkenan untuk memberikan pemaparan terkait dengan program SMK Pusat Keunggulan tahun 2022. Ya, jangan lupa loh tadi ya, mengingatkan Bapak Kadis sama Bapak Ibu Kadis, Bapak Ibu Kabid itu ya. Nota kesepahaman beberapa provinsi belum tanda tangan, serta ingat SMK-PK yang belum mengisi laporan evaluasi. Ya. Jadi ingat. Baik, maksudnya. Baik, kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi, kami ingatkan kembali untuk bisa membuat nota kesepakatan antara pusat ya Pak ya dengan daerah ya, gitu. Nah, itu memang landasan formalnya. Baik, terima kasih Pak Wikan. Terima kasih Pak Wikan. Iya, makasih. Baik, Bapak Ibu yang masih bergabung melalui Zoom meeting di webinar Zoom meeting dan juga kanal Direktorat SMK, tadi kita sudah dengarkan bersama terkait dengan arahan program dan kebijakan SMK Pusat Keunggulan tahun 2022. Saya sangat paham Bapak Ibu banyak pertanyaan, banyak hal yang ingin diketahui terkait dengan program SMK Pusat Keunggulan di tahun 2022. Seperti apa pemadanan antara industri dengan sekolah, dan kemudian bagaimana teknis terkait pendaftarannya. Masih ada 2 sesi berikutnya, dan langsung saja kita akan masuk ke sesi berikutnya tentang pelibatan industri dalam SMK Pusat Keunggulan dan skema pemadanan dukungan.